siang anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Ya. Nah, sebelum mengawali aktivitas pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada Tia untuk memimpin doanya. Sebelum kita memulai pembelajarannya, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih yang telah memimpin doanya. Nah, untuk pembelajaran kali ini ya kita melanjutkan materi yang minggu lalu ya. Masih ada yang ingat pembelajaran materi apa yang minggu lalu kita telah bahas? Metode harga pokok pesanan, Pak. Ya, apa metode harga pokok pesanan itu? Metode harga pokok pesanan yaitu suatu metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Ya, terima kasih ya, Triani. Nah, ini materi yang akan kita bahas pada pertemuan sekarang ini ya, metode harga pokok proses ya. Nah, sepertinya sudah hadir semua ya dalam pembelajaran kali ini. Nah, nanti setelah pertemuan di Zoom, silakan nanti untuk mengisi absensinya di Google Form ya. Linknya sudah Bapak share di grup WhatsApp ya. Nah, dan materinya pun sudah Bapak share ya, materi dan LKPD-nya sudah Bapak share di Google Classroom ya. Nah, ya sudah kalian pelajari dan sudah diputuskan LKPD-nya ya. Nah, meskipun pembelajaran kita pada siang hari ini ya cuaca panas ya, jangan sampai malas ya dalam belajar. Jika kamu sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus menahan perihnya kebodohan ya. Itu makanya harus semangat ya dalam pembelajaran. Potensi dasarnya 3.31 yaitu mengevaluasi hasil perhitungan harga pokok proses produksi ya. Terus 43.1 yaitu menyusun laporan harga pokok proses produksi. Terus IPK-nya, indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menganalisis karakteristik metode harga pokok proses. Yang kedua, menganalisis manfaat informasi harga pokok proses. Yang ketiga, menganalisis perbedaan metode harga pokok proses dan harga pokok pesanan. Ya. Yang keempat, menganalisis aliran fisik dan aliran biaya dengan beberapa departemen. Tujuannya apa? Dalam pembelajaran hari ini yaitu kalian dapat menganalisis karakteristik metode harga pokok proses dengan cermat dan teliti. Yang kedua, kalian menganalisis manfaat informasi harga pokok proses dengan cermat dan teliti. Terus yang ketiga, kalian dapat menganalisis perbedaan metode harga pokok proses dan harga pokok pesanan dengan cermat dan teliti. Ya, itu. Terus yang keempat, peserta didik atau kalian dapat menganalisis aliran fisik dan aliran biaya dengan beberapa departemen produksi dengan cermat dan teliti. Ya. Nah, peta konsep. Nah, ini materi yang akan kita bahas ya. Itu dalam metode harga pokok proses ya. Nah, pertama karakteristik metode harga pokok proses. Ya. Yang pertama dalam metode harga pokok proses karakternya yaitu produksi bersifat massal ya, atau memproduksi barangnya dalam jumlah banyak. Terus yang kedua, produksi bersifat kontinu atau secara terus menerus ya. Terus yang ketiga, unit yang diproduksi itu bersifat homogen ya. Maksudnya ya produk ini jumlah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan BOP itu sama ya, homogen. Dan yang keempat, perhitungan biaya produksi dilakukan setiap akhir periode ya, akhir bulan ataupun akhir tahun ya. Terus yang kelima, biaya per unit ini dihitung dengan membagi total biaya dengan jumlah unit yang dihasilkan dari proses produksi ya.
Nah, manfaat di dalam metode harga pokok proses yang pertama itu menentukan harga jual produk, ya. Terus yang kedua memantau realisasi biaya produk, ya. Yang ketiga menghitung laba ataupun rugi periodik, ya. Dan yang keempat menentukan harga pokok persediaan produk jadi, ya. Perbedaan antara metode harga pokok proses dan metode harga pokok pesanan, ya. Ada 3 perbedaan. Nah, yang pertama dari segi pengumpulan biaya produksi. Apa bedanya dari pengumpulan biaya produksi? Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, silakan Ella. Kalau metode harga pokok proses biaya produksi dikumpulkan per departemen produksi. Sedangkan metode harga pokok pesanan biaya produksi dikumpulkan per pesanan. Ya, itu ya. Terus yang kedua, perhitungan harga pokok produksi persatuan. Apa bedanya antara proses dan pesanan? Ada yang tahu? Ya, silakan. Kalau metode harga pokok proses perhitungan, harga pokok persatuan produk dihitung dari total biaya produksi pada periode tertentu, dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Sedangkan metode harga pokok pesanan, harga pokok persatuan produk dihitung dari total biaya produksi yang terdapat dalam kartu harga pokok pesanan, dibagi dengan jumlah produk pesanan yang bersangkutan. Ya, betul. Terus yang ketiga itu pembebanan biaya overhead pabrik. Apa yang membebankan, apa yang membedakan antara harga pokok proses dan pesanan dari segi pembebanan BOP pada produk? Ada yang tahu silakan. Saya, Pak. Ya, silakan, Pak Rofi. Kalau metode harga pokok proses, biaya overhead pabrik dibebankan ke produk sesuai biaya yang sesungguhnya terjadi atau berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Sedangkan metode harga pokok pesanan, biaya overhead pabrik dibebankan ke produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Ya, betul. Nah, itu perbedaan harga pokok proses dan pesanan kalau dilihat dari pembebanan BOP ya pada produk ya. Nah, dari pembahasan pertama sampai akhir ada yang mau ditanyakan? Ada Pak, saya. Ya, silakan. Apa tujuan dibuatnya harga pokok produksi? Ya, bagus pertanyaannya. Coba sebelum Bapak jawab, ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Tujuan dibuatnya harga pokok produksi yaitu untuk menentukan jumlah biaya per unit produk jadi, menentukan harga jual produk serta sebagai dasar menetapkan laba. Iya, betul ya. Itu tujuannya. Nah, tadi sudah Bapak share ya di Google Classroom ya untuk kalian diskusi ya. Tadi kalian juga sudah mendiskusi. Silakan ya untuk menampilkan hasil diskusinya. Untuk nomor 1, yang pertama silakan untuk kelompok 1 perwakilannya untuk memaparkan hasil diskusi. Mengapa PT Warna Agung harus menghitung harga pokok produksi? Hasil dari diskusi kami, kelompok 1, PT Warna Agung harus menghitung harga pokok suatu barang karena sangat penting untuk pelaporan keuangan perusahaan. Penentuan harga pokok produksi dilakukan sebelum perusahaan menentukan harga jual. Selain itu, PT Warna Agung akan lebih mudah melakukan pengontrolan produksi jika mengetahui harga pokoknya. Itu hasil dari diskusi kami, Pak, kelompok 1. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 sudah memaparkannya ya dengan terus yang nomor 2, selanjutnya nomor 2 itu kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusinya. Apa manfaatnya harga pokok produksi bagi PT Warna Agung? Menurut kelompok kami yaitu
Manfaatnya menentukan harga jual produk, memantau realisasi biaya produk, menghitung atau laba rugi produk, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih ya atas jawabannya untuk kelompok 2 ya. Betul ya jawabannya ya. Nah, terus selanjutnya pertanyaan nomor 3. Bapak persilakan untuk kelompok 3 memaparkan hasil diskusinya. Salah satu tahapan pada perhitungan harga pokok menggunakan metode harga pokok proses adalah perhitungan unit ekuivalensi. Apakah yang dimaksud dengan unit ekuivalensi? Menurut kelompok 3, unit ekuivalen adalah jumlah dari suatu sumber daya seperti bahan baku, tenaga kerja, atau overhead yang diperlukan untuk menyelesaikan satu unit produk. Misal, terdapat 3 unit produk di persediaan akhir, di mana setiap unit memiliki 1/3 dari bahan baku yang diperlukan untuk menyelesaikan produk tersebut. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih kelompok 3 sudah memaparkan hasil diskusinya ya dengan benar. Mengapa Kelompok perhitungan 4. ekuivalensi ini diperlukan? Hasil diskusi kelompok 4 menurut kami yaitu dalam menghitung biaya persatuan yang dikeluarkan perusahaan, perlu dihitung unit ekuivalen terlebih dahulu. Kurang keras suaranya. Hal ini dikarenakan dalam setiap departemen produksi terdapat persediaan akhir dari barang dalam proses yang belum selesai, sehingga jumlah unit ekuivalen harus dihitung untuk setiap elemen biaya. Terima kasih. Ya, terima kasih ya sudah memaparkan hasil diskusinya ya untuk kelompok 4 ya. Sudah betul ya meskipun tadi agak terdengar kecil ya suaranya ya. Sudah betul jawabannya ya. Kasih aplaus ya. Ya, diskusi kita sudah selesai ya. Pada kegiatan akhir ya. Bapak ingin mengevaluasi ya pembelajaran untuk pertemuan kali ini ya. Silakan nanti kalian kerjakan soal evaluasi yang sudah Bapak share ya, itu Google Form-nya ya. Kegiatan dari awal sampai akhir ya dan selesai pembelajaran kali ini. Coba ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan Suci. Jadi kesimpulannya adalah metode harga pokok proses merupakan sebuah metode di mana yang biaya per unit dari produk atau jasa diperoleh dari pembebanan biaya total ke jumlah unit produk identik yang dihasilkan perusahaan. Ya, terima kasih ya Suci yang sudah menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Ya, minggu depan kita bertemu lagi di Zoom ya. Pokoknya tetap semangat ya dalam pembelajarannya ya, jangan sampai malas belajar, tidak mau belajar ya. Dan juga Bapak pesan jaga kesehatan ya. Ketika keluar menggunakan masker ya. Jangan sampai berkerumun ya. Terima kasih ya. Sebelum kita tutup ya, tadi sudah dibuka dengan doa, tutup pun kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan, tadi dipimpin oleh dia, sekarang pun dipimpin oleh dia. Setelah melakukan pembelajaran, seharusnya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.